Semuanya, perkenalkan, nama aku Cantika Damayanti Putriwardani. Di sini aku akan membuat pembahasan soal untuk OSNK tahun 2024 nomor 7. Jadi ini bagian dari biologi sel dan molekuler ya. Oke, langsung aja. Berikut ini adalah jalur metabolisme karbon bakteri beserta dengan molekul yang berhubungan. Di sini ada juga skemanya ya. Jadi skema jalur metabolismenya dari glikolisis sampai ke asam dari glikolisis sampai ke siklus Krebs. Di sini juga sama dari glikolisis sampai siklus Krebs, tapi di sini lebih detailed ya. Jadi masing-masing komponennya itu dijelaskan juga, dijabarkan juga strukturnya sehingga nanti bisa mempermudah kita untuk menganalisis jawabannya. Oke, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, monomer penyusun enzim sel bakteri di atas sebagian besar berasal dari konversi senyawa kimia yang dihasilkan selama siklus Krebs. Jadi di sini dia bilang bahwa monomer penyusun enzim sel bakteri, yang mana kalau misalnya kita tahu ya, enzim itu kan umumnya protein ya. Enzim itu protein dan monomer dari protein itu merupakan asam amino. Ya, jadi protein itu kan adalah polipeptida yang panjang. eh, Monomer dari polipeptida itu adalah asam amino. Jadi apakah benar selama siklus Krebs itu dihasilkan asam amino? Kalau misalnya kita lihat lagi ke skema yang tadi, di sini di bagian siklus Krebs ya, kalau di sini nggak terlalu jelas. Jadi kita lihat di skema yang ini, di bagian sini kita bisa lihat bahwa beberapa asam amino itu prekursornya itu merupakan intermediate dari siklus Krebs. Jadi prekursor dari beberapa asam amino itu merupakan intermediate dari siklus Krebs, merupakan salah satu senyawa yang berperan dalam siklus Krebs juga. Gitu. Contohnya kayak misal di sini ada alfa ketoglutarat ya. Alfa ketoglutarat itu dapat diubah menjadi glutamat. Jadi alfa ketoglutarat itu merupakan prekursor untuk membentuk glutamat, yang mana nanti glutamat ini juga dapat diubah lagi menjadi glutamin, prolin maupun arginin. Begitu juga dengan di sini oksaloasetat. Oksaloasetat ini merupakan prekursor untuk aspartat ya. Jadi em, aspartat dapat dibentuk dari oksaloasetat. Yang mana oksaloasetat ini juga merupakan komponen dari salah satu senyawa yang berperan dalam citric acid cycle atau siklus Krebs ya. Jadi siklus Krebs itu nama lainnya citric acid cycle atau TCA cycle ya, siklus asam sitrat. Jadi oksaloasetat ini dapat membentuk aspartat, terus nanti aspartat ini dapat membentuk asparagin, metionin, treonin maupun lisin. Yang mana aspartat, asparagin, glutamat, glutamin dan yang lain-lain ini di sini ya yang disebutkan di sini itu merupakan asam amino. Jadi pernyataan yang ini benar ya bahwa monomer penyusun dari enzim sel bakteri dapat berasal dari senyawa yang dikonversi, konversi senyawa kimia yang dihasilkan selama siklus Krebs. Seperti itu. Jadi pernyataan yang A itu benar. Oke. Untuk pernyataan yang kedua, asam amino hasil translasi dari kodon UAA dihasilkan dari konversi senyawa kimia yang dihasilkan selama proses glikolisis. Oke. Nah, sebelum kita lihat ke skemanya, mungkin di sini kita harus teliti dulu ya bacanya, bahwa di sini dibilang asam amino hasil translasi dari kodon UAA. Kalau kita ingat, sebenarnya kita tuh nggak perlu menghafalkan semua kodon ya, tapi ada 4 kodon yang harus kita hafalkan, 1 kodon start dan 3 kodon stop. Kodon start itu AUG, yang mana AUG ini mengkode asam amino ya, asam aminonya itu metionin, sedangkan 3 kodon stopnya UAG, UAA, dan UGA itu tidak mengkode asam amino. Jadi UAA ini adalah salah satu kodon stop, yang mana kodon stop ini tidak mengkode asam amino, melainkan dia mengkode yang namanya release factor. Dan release factor ini nanti akan menyebabkan translasi ini akan berhenti, proses translasinya akan dihentikan karena nanti dia itu akan menyebabkan disosiasi atau pemisahan eh, ribosom ya, subunit besar dan subunit kecilnya berpisah, lalu nanti juga mRNA-nya akan dilepaskan. Jadi intinya codon stop ini akan menyebabkan eh, berhentinya proses translasi. Jadi dia tidak mengkode asam amino ya, sedang malah dia itu menghentikan proses translasi. Jadi dia menghasilkan yang namanya release factor.
Jadi kita nggak perlu lihat ke skema glikolisisnya karena kodon UAH ini udah bukan merupakan kodon. Jadi bukan merupakan kodon yang menghasilkan asam amino. Seperti itu. Jadi pernyataan yang kedua jawabannya salah. Pernyataan yang ketiga, asetil-CoA merupakan prekursor dari senyawa pembentuk membran sel bakteri. Oke. Kalau kita lihat eh, kembali ke skemanya, di bagian yang ini ya, asetil-CoA, tadi kan pernyataannya asetil-CoA merupakan prekursor dari senyawa pembentuk membran sel bakteri. Jadi, apakah asetil-CoA bisa menghasilkan salah satu penyusun membran sel bakteri? Kalau kita lihat di sini kan nggak ada asetil-CoA ya. Jadi kita lihat yang di sini, ini ada asetil-CoA dan di sini asetil-CoA itu akan menghasilkan fatty acid atau asam lemak. Yang mana asam lemak itu merupakan komponen utama dari fosfolipid ya. Dan fosfolipid sendiri itu akan menyusun membran sel bakteri. Biasanya konformasinya kita kenal dengan fosfolipid bilayer. Jadi ada dua layer fosfolipid gitu ya. Berarti fatty acid ini atau asam lemak ini merupakan salah satu komponen penting untuk penyusun membran sel bakteri dan dia prekursornya merupakan asetil-CoA. Jadi bisa dihasilkan dari asetil-CoA. Jadi pernyataan yang C jawabannya benar. Oke, pernyataan terakhir yang D, asam amino dan asam lemak sama-sama mengandung unsur C, H, dan N. Jadi karbon, hidrogen, dan nitrogen. Oke, karena di sini nggak Kap, mungkin kita lihat di sini ya. Jadi ini ada skema struktur asam amino dan struktur asam lemak. Di sini kalau kita lihat antara asam amino dan asam lemak itu ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Mungkin kita lihat secara eh, masing-masing dulu kali ya. Jadi asam amino sendiri itu dia terdiri dari atom C sentral, lalu ada ujung aminonya, ujung N, di mana di ujung N itu ada gugus amino, NH2, lalu dia juga punya ujung C. Yang mana ujung C-nya ini terdiri dari gugus karboksil. Gugus karboksil itu COOH ya di sini. Lalu nanti atom C sentral ini akan mengikat satu H, dan satunya lagi, tangan satunya lagi ini akan mengikat yang namanya side chain atau rantai samping. Yang mana nanti rantai sampingnya ini tuh akan menentukan sifat dari asam aminonya. Kalau misalnya rantai sampingnya sifatnya polar, maka asam aminonya sifatnya polar. Lalu nanti bisa juga sifatnya asam atau basa, dan yang lain-lain gitu. Jadi itu untuk asam amino. Nah, untuk asam lemak sendiri itu adalah urutan hidrokarbon yang panjang. Jadi rantai hidrokarbon yang panjang. Jadi terdiri dari C ya, C dan H yang panjang dan nanti di ujungnya itu ada gugus karboksil, COOH. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada kesamaan dari gugus karboksilnya ya. Nah, dari strukturnya sendiri juga kita bisa lihat bahwa di sini ada atom yang sama yaitu C. Jelas ada C-nya ya, ada karbonnya dan juga ada hidrogen. Nah, tapi apakah asam lemak punya nitrogen? Kalau kita lihat di sini kan ada di asam amino itu ada nitrogennya ya dari gugus aminonya, tapi di asam lemak itu nggak ada gugus nitrogennya. Kita nggak punya nitrogen di asam lemak. Kita punya oksigen ya. Jadi di sini ada O-nya atau O-nya. Eh, jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang D ini salah. Jadi asam amino dan asam lemak itu sama-sama mengandung unsur C dan H aja, nggak ada N-nya. Jadi kalau disebut N juga dimiliki oleh keduanya, maka pernyataannya salah. Harusnya yang dimiliki keduanya itu O ya, yang juga dimiliki oleh keduanya. Oke, jadi mungkin aku rangkum untuk eh, soal nomor 7 ini. Pernyataan A itu benar, pernyataan B itu salah, pernyataan C itu benar, dan pernyataan D itu salah. Jadi jawabannya benar salah, benar salah. Oke, sekian pembahasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.